Digitalisasi bantuan sosial adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan sosial agar pelayanan lebih cepat, data lebih akurat, dan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun tahapan penerapan digitalisasi bantuan program pemerintah pusat. Melalui digitalisasi bantuan sosial, perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berbasis data diharapkan dapat tercapai secara transparan. Dengan teknologi digital, pemerintah juga dapat memantau subsidi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Data kependudukan menjadi fondasi utama karena seluruh proses verifikasi penerima bantuan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Dengan data dukcapil yang akurat dan terintegrasi, bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran. Identitas kependudukan digital merupakan KTP elektronik berbentuk digital yang digunakan sebagai representasi dokumen kependudukan. IKD berisi informasi elektronik yang dapat diakses melalui smartphone dan menampilkan data pribadi sebagai identitas resmi pemiliknya. Waktu rapat di Jakarta, Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, menyampaikan bahwa Bali paling siap untuk menerapkan satu provinsi. Kalau yang tadi 43 itu ada yang di kabupaten kabupaten, tapi bukan satu provinsinya siap. Tapi yang menyatakan bahwa yang paling siap untuk satu provinsi adalah Bali. Dari Pak Gubernur Pak Wayan Koster nih, tepuk tangan buat beliau nih. Bangli siap, Gianyar siap, Badung siap, Kota Denpasar semua oke. Kemungkinan besar nanti yang kita minta untuk melakukan launching, artinya mengacarakannya resmi itu bawa presiden yang mau datang. Nah, itu Bali bisa menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lain. Om Swastiastu. Halo pemirsa Garuda TV Bali, senang sekali berjumpa dengan saya Fitria Sinta dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loka Bali. Program ini merupakan program kolaborasi antara Garuda TV Bali dengan pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk memberitahu informasi kepada masyarakat semua tentang program unggulan di bawah pimpinan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Untuk itu pemirsa, senang sekali hari ini sudah bersama saya narasumber untuk mendukung dialog pada hari ini. Kita akan membahas mengenai tentang digitalisasi bantuan sosial. Dan untuk itu sudah hadir di studio kami Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Bapak Imadia Dwi Dewata. Halo Pak, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, baik, harus sehat dan baik selalu ya. Baik pemirsa Garuda TV Bali, senang sekali hari ini kita akan membahas mengenai tentang digitalisasi bantuan sosial yang pastinya akan menjadi langkah penting pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan juga tepat sasaran, serta pemanfaatan data kependudukan serta identitas kependudukan digital atau IKD ini menjadi fondasi utama dalam mendukung transformasi pelayanan publik termasuk penyaluran bantuan sosial. Baik Pak, langsung saja kita bahas di tema hari ini tentang digitalisasi bantuan sosial. Kita udah banyak banget nyebutin tentang digitalisasi bansos. Mungkin bisa dibicarakan kepada masyarakat semuanya sebenarnya apa sih itu digitalisasi bantuan sosial, Pak? Oke, terima kasih. Pemirsa Garuda TV Bali yang saya hormati, saat ini mungkin sudah menjadi isu nasional bahwa bansos ini sangat strategis permasalahan saat ini. Karena ada masyarakat yang merasa mampu ingin mendapat bantuan sosial. Ada juga masyarakat yang tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan. Nah, dengan digitalisasi bansos ini harapannya nanti dengan transformasi yang dulu menggunakan administrasi sekarang sudah tertransformasi menggunakan digital, ada transparansi antara penerima bansos dengan kebutuhan pemberian bantuan sosial tersebut. Masyarakat yang dulunya merasa tidak mampu dengan melakukan verifikasi data melalui identitas kependudukan digital dengan nomor induk kependudukannya sudah bisa nanti terverifikasi dia berhak atau tidaknya mendapat bantuan sosial tersebut. Ada juga masyarakat yang dulunya sudah menerima
dengan kondisi perubahan sosial yang semakin meningkat, bisa saja di suatu saat tertentu dengan melakukan verifikasi mereka sudah tidak berhak lagi mendapat bantuan sosial. Oke, baik. Berarti intinya ini memang harus tepat Harus tepat sasaran, sasaran, namanya betul. juga bantuan sosial Ya. dari pemerintah kepada masyarakat Ya. ya. Baik, tadi kita sempat mention tentang digitalisasi. Nah, kira-kira sebenarnya seperti apa ini? Apakah yang sebelumnya itu perlu hal-hal yang berbasis umum dari pendudukan ini atau bagaimana untuk digitalnya? Ya, terima kasih. Dulunya mereka yang ingin mendapat bantuan sosial itu mereka mengajukan secara administratif usul kepada kepala dusunnya. Mereka mengusulkan merasa tidak mampu, kemudian membuat surat keterangan ditandatangani, disetujui oleh kepala dusunnya dan diajukan untuk mendapat bantuan sosial. Nah, tentunya kepala dusun, mohon maaf, belum mengetahui secara mendalam apakah mereka memang layak dibantu atau tidak. Untuk menerima atau Yang menerima tidak, ya. Saat ini dengan adanya transformasi digital, dengan menggunakan digitalisasi bansos ini, dengan adanya menggunakan nomor induk kependudukan, itu sudah terintegrasi dengan layanan-layanan yang lainnya, seperti masyarakat ini sudah mampu membeli kendaraan bermotor dengan nomor induk kependudukannya. Jadi nomor ini sudah masuk ke kepolisian. Kemudian pada saat nanti menggunakan digitalisasi bansos ini, nomor NIK inilah yang nanti terdaftar. Sehingga pada saat diverifikasi, ya tidak layak, karena nomor itu sudah terdaftar di kemampuan mereka untuk membeli kendaraan tersebut. Berarti istilahnya apa yang kita beli sehari-hari sudah terintegrasi Terintegrasi, dengan ya, NIK, NIK, begitu betul. ya. Berarti kalau misalkan dulu itu masih secara konvensional, masih harus kita mengajukan ke kepala masing-masing, kepala desa masing-masing. Sekarang sudah tidak perlu atau bagaimana sebenarnya? Memang secara otomatis NIK ini sudah masuk setiap kita melakukan transaksi. Sehingga saat ini tidak perlu lagi menggunakan untuk mengajukan itu kepada kepala desa. Tetapi dengan melakukan awal pintu masuk dari digitalisasi bansos ini merupakan ya harus mengaktifasi dulu identitas kependudukan digital. Nah, identitas kependudukan digital ini merupakan transformasi digital juga dari yang dulunya KTP elektronik menjadi digital identitas kependudukan digital. Sehingga nomor NIK lah yang masuk di situ. NIK lah yang harus terverifikasi, sehingga NIK ini sudah terkoneksi, terintegrasi dengan layanan publik lainnya, sehingga pintu masuk ke digitalisasi bansos itu adalah dari identitas kependudukan digital. Oke, berarti NIK itu sendiri sangat penting sekali atau Sangat bagaimana penting. sebenarnya? Ya, NIK itu nomor induk kependudukan ini merupakan nomor tunggal setiap seluruh penduduk seluruh Indonesia. Jadi itu merupakan nomor induk yang sangat tunggal yang bisa dipergunakan nanti pada saat masuk kepada identitas lainnya. Oke, berarti dalam penerima bansos ini berarti dari pemerintah sendiri sudah bisa memetakan mana yang berhak menerima Ya. dan mana yang mungkin dulu berhak sekarang jadi tidak berhak, itu akan terplot kembali atau Ya. bagaimana sebenarnya Pak? Ya, bahkan nanti terverifikasi, kemudian transparan. Yang dulunya mungkin merasa tidak mampu mendapat merasa tidak mampu, dan dengan adanya digitalisasi bansos ini dengan IKD terverifikasi. Jadi yang dulunya mungkin merasa tidak mampu, dengan dia menggunakan NIK ini otomatis menyatakan tidak layak. Begitu juga nanti ada yang dulu tidak mampu, memang tidak mampu, tetapi tidak mendapatkan, bisa saja dengan melakukan verifikasi mereka mendapatkan di tahun ini. Berarti ada standarnya untuk penerima Ada. bansos atau bagaimana dari pemerintah sendiri? Ada, ditentukan desil 1 sampai desil 5. Nah, itu pun kalau memang terjadi hambatan dalam desil 1 sampai 5 yang kebanyakan identitas kependudukan digital kan menggunakan HP, menggunakan gadget. Nah, kita lihat bahwa penduduk kita di desil 1 sampai 5 jarang sekali memiliki gadget atau handphone. Nah, mereka melakukan verifikasi dengan pendamping bansos. Sehingga nanti pendampinglah yang akan mendaftarkan mereka memverifikasi ke perlinsos tersebut. Nah, mereka tidak perlu memiliki HP dulu, tetapi nanti pendamping yang akan mendaftarkan nomor induk kependudukannya masuk dalam perlinsos tersebut. Oke, baik Pak. Selama ini kan kita mengetahui juga bahwa masyarakat juga tahu bahwa sebenarnya ada oknum-oknum yang selayaknya tidak menerima bansos tapi ternyata menerima. Dan saat lagi kita akan membicarakan hal lebih menarik mengenai tentang seperti apa peran pemerintah untuk menyikapi hal-hal seperti ini, tetap di Garuda TV Bali.
Pak, saya mau urus akta lahir anak, tapi bingung syaratnya apa saja ya? Saya juga kurang tahu ngurusnya kemana ya? Sekarang ada Jero Duta. Ikuti Instagram Jero Duta, melayani dengan hati. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa Garuda TV Bali, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Nangun Satkerti Loka Bali bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Bapak Imade Dwi Dewata. Baik Pak, mengenai tentang pertanyaan saya tadi, kita membahas mengenai tentang siapa yang pantas dan tidak pantas dalam menerima bansos. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat dan masyarakat juga lebih mengetahui ternyata menerima bansos itu memang ada standarnya. Ya. Terima kasih. Penerima bantuan ini sebenarnya sudah ditentukan kelompok-kelompoknya. Yang biasa kami ketahui itu desil 1 sampai desil 5. Ada pembagiannya 10 kelompok. Jadi itu berdasarkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi. Nah, untuk yang mampu ini memang sekarang harus terverifikasi secara digital. Namanya Perlinsos, ya, perlindungan sosial. Tetapi untuk masuk ke Perlinsos itu yang terpenting sekarang saat ini masyarakat harus ketahui adalah mereka harus mengaktifkan digitalisasi bansosnya. Nah, misalnya kalau dari desil 1 sampai desil 2, mereka itu tidak memiliki gadget, tidak HP, mereka untuk masuk dalam Perlinsos itu harus ya minimal mendekati atau mencari atau mendekatkan diri dengan pendamping Perlinsos. Jadi pendamping Perlinsos itu akan mendaftarkan. Nah, pada saat tersebut masyarakat yang merasa kurang mampu dinyatakan desil 1 sampai desil 2 itu hanya membawa nomor induk kependudukannya. Oke, jadi intinya yang pertama harus punya KTP dan nomor KTP itu harus diketahui ya. Ya, itu. Sehingga nanti nomor itulah yang nanti dipergunakan untuk masuk ke dalam aplikasi Perlinsos tersebut. Nomor NIK yang dicantumkan. Nomornya dicantumkan. Baik Pak, mengenai aplikasinya itu sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat luas atau hanya dari dinas saja nih sebenarnya? Ya, terima kasih. Ya, untuk aplikasi itu bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, bagi yang lebih gampang memiliki gadget itu ada di Play Store atau App Store kan, tinggal di-download kemudian. Nah, untuk masuknya inilah bagi yang sudah memiliki gadget, dia harus mengaktifkan dulu identitas kependudukan digital. Nah, identitas kependudukan digital ini bagi seluruh masyarakat penduduk Indonesia memang saat ini transformasi dari KTP elektronik menjadi digitalisasi identitas kependudukan digital itu memang harus menuju
ke Dinas Dukcapil terdekat atau di kecamatan. Nah, daftarkan, kemudian melakukan pengaktifan dari identitas kependudukan digital tersebut. Oke, baik. Jadi apakah IKD ini, identitas kependudukan digital, merupakan transformasi dari IKTP begitu ya, atau Betul, bagaimana? betul. Transformasi yang dulunya menggunakan fisik, IKTP, sekarang sudah langsung dalam satu genggaman ini, di dalam ini. Sehingga nanti pada saat melakukan pelayanan publik, di kesehatan, pendidikan, nanti di bank, itu tidak perlu lagi membawa fisik. Kalau sudah mengaktifkan identitas kependudukan digital itu. Oke, mungkin buat pemirsa masyarakat yang dulunya masih protes sudah ada EKTP, kenapa masih fotokopi dan lain sebagainya. Betul. Ternyata ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendengar keluh kesah dari masyarakat, yaitu membuat dari IKD atau identitas kependudukan digital. Dan apakah sebenarnya IKD ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengenai tentang target bansos itu sendiri, Pak? Ya, betul. Ini merupakan pintu masuk ya, pintu masuk ke Perlinsos ini. Sehingga harapan kita, kami sebagai pemerintah, bagi masyarakat yang memiliki HP maupun tidak, silakan menuju ke Dinas Dukcapil terdekat untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Manfaatkan digital ini untuk mempermudah. Tidak lagi kita membawa fisik, KTP elektronik pada saat nanti dibutuhkan di bank atau di pelayanan publik, tidak lagi membawa fisik. Sehingga dan keamanannya sangat terjamin. Dan ini sangat gratis, tidak dipungut biaya dan sangat mudah, sangat singkat untuk mengurusnya. Tidak membutuhkan waktu begitu lama. Nah, ini juga dimanfaatkan. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya sempat mention juga mengenai tentang apakah sebenarnya pemerintah juga tahu bahwa dulunya bansos itu masih kurang tepat sasaran, masih belum transparan. Terkadang ada nih ngerasa tetangga sebelah nerima bansos, kita enggak, padahal ngerasa berada di lingkungan yang sama. Nah, kira-kira sebenarnya pemerintah sudah melakukan antisipasi seperti apa untuk menanggulangi permasalahan tersebut dari bansos yang bisa dibilang belum tepat sasaran sebelumnya, Pak? Ya, inilah pemerintah melakukan upaya untuk digitalisasi bansos ini, sehingga nanti ada verifikasi, kemudian ada transparansi, ketepatan sasaran penerima bansos, sehingga terjadi efisiensi negara kita, sehingga tepat sasaran. Nah, masyarakat yang mungkin merasa mampu, tidak mampu, ingin mendapatkan bantuan, nah masuk ke Perlinsos ini mengetahui apakah mereka pantas setidaknya. Kemudian kalau memang merasa, oh saya tidak terima dengan status yang ditampilkan atau yang disampaikan, ada waktu sanggahnya. Jadi masyarakat diberikan waktu untuk melakukan sanggah dan sistem akan melakukan proses tersebut, akan muncul, kemudian masyarakat bisa dipahami bahwa mereka sudah tidak mampu, tidak sanggup, tidak pantas untuk mendapat. Oke. Berarti untuk proses tersebut sanggahannya juga dilakukan melalui aplikasi atau bagaimana? Berarti sudah terintegrasi dalam satu aplikasi itu ya. Berarti status mereka pun juga akan muncul di dalam aplikasi? Ya, muncul. Tidak layak ya. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk masa sanggahan itu berapa lama ya? Itu di aplikasi sudah disuruh menunggu, tergantung dari proses aplikasi. Ada verifikasinya. Itu biasanya tergantung dari kekuatan dari jaringan, itu biasanya menunggu tidak sampai 1 hari. Oke, misalnya nih ternyata masih belum puas juga dengan sanggahannya, apakah bisa langsung menghubungi Dinsos, kementerian atau bagaimana? Melalui aplikasi, kemudian kalau tidak puas juga kembali melakukan sanggah kepada aplikasi tersebut kedua kalinya, silakan menghubungi dinas terkait. Tapi apakah di aplikasi tersebut juga diinformasikan bahwa sebenarnya kriteria-kriteria itu seperti apa gitu, biar masyarakat kan tujuannya transparan ya, lagi-lagi ya. Tadi kan sudah dibagi juga mengenai tentang plot-plot siapa yang berhak, ada istilahnya tingkatannya begitu. Nah, kira-kira masyarakat bisa tahu nggak seperti apa tingkatannya? Masyarakat tinggal memasukkan NIK itu aja. Bagi yang di desil 1 sampai 2 yang tidak memiliki gadget, nah yang merasa tidak mampu sudah memiliki HP sudah secara mandiri. Sehingga nanti diketahui, seperti saya contohnya sudah memiliki gaji, memiliki pekerjaan yang sah, kemudian membeli kendaraan bermotor dengan NIK, setelah otomatis dimasukkan NIK itu otomatis terproses, kelihatan Anda tidak layak mendapat bansos. Gitu. Jadi merasa kembali kepada diri masing-masing, oh saya pernah menggunakan NIK ini untuk transaksi itu tidak. Seperti pembelian sepeda motor, HP, atau yang nilainya sudah tidak sesuai dengan desil 1 sampai 5. Desil itu kelompok masyarakat yang sudah didatakan berdasarkan strata kesejahteraan dan ekonominya.
Oke, baik. Nah, tadi kita udah sering banget berbicara mengenai tentang bantuan sosial secara digital ini dari IKD. Nah, sebenarnya selain untuk bansos secara digital ini, sebenarnya apa sih manfaat dari IKD ini sendiri, Pak? Yang tadi IKD ini tidak hanya kita tidak membawa fisik, tetapi data kita dalam identitas kependudukan digital itu lengkap. Dari KTP kita, kemudian kartu keluarga kita, identitas anak kita, muncul semua. Kemudian sampai kita membutuhkan pelayanan publik untuk pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kita. Contohnya, misalnya KTP kita rusak. Nah, dari aplikasi ini pun bisa kita usulkan, mohon di situ untuk diterbitkan, atau misalnya nanti kemudian mengusulkan untuk pindah tempat tinggal. Di situ ada aplikasi. Oke, ya, sudah lengkap. Jadi walaupun sudah ada identitas kependudukan digital ini, apakah sebenarnya KTP fisik itu juga masih diperlukan atau bagaimana sebenarnya? Nah, saat ini memang diperlukan. Pada saat ini kan masyarakat masih sebenarnya mungkin kurang hafal nomor NIK itu, bisa dilihat dari KTP-nya. Saat ini belum semua pelayan publik yang familiar dengan IKD ini ya. Yang banyak menggunakan saat ini adalah bank. Pada saat mereka mengetahui identitas nasabahnya, tidak perlu lagi melakukan verifikasi kami. Mereka sudah dengan IKD ini sudah bisa. Oke, mungkin bisa bilang ini akan bertahap ya, mungkin dari instansi besar dulu yang sudah memahami dan mendapatkan istilahnya sosialisasi tentang ini, mungkin nanti akan berprogres ke depannya begitu, Pak ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya IKD ini sendiri bisa dibilang sangat penting sekali untuk mendukung bantuan sosial secara digital. Nah, sebenarnya dari pemerintah itu sendiri, apakah memang karena mengetahui bahwa bansos itu masih ada yang belum tepat sasaran, jadinya membuat IKD ini, atau bagaimana sebenarnya, Pak? Ya, IKD ini adalah pintu masuk. Pintu masuk untuk ke Perlinsos. Jadi tanpa kita memiliki atau mengaktifkan identitas kependudukan digital kita bagi yang memiliki gadget, ya karena yang masukkan ke Perlinsos itu adalah PIN dari identitas kependudukan digital. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang desil 1 sampai 2 yang tidak memiliki gadget, cukup hanya menyampaikan nomor NIK-nya saja kepada pendamping. Mereka mencantumkan nomor NIK tersebut di aplikasi yang dimiliki oleh pendamping, kemudian mereka sudah menyatakan bahwa terlihat apakah mereka layak atau tidaknya mendapat bansos. Itu sangat penting sekali, karena ini pintu masuk. Oke, jadi dari pintu masuk tersebut seperti yang sudah di-mention tadi, bahwa memang di awal intinya harus punya KTP dan nomor KTP. Dan apalagi seperti yang kita ketahui, memang ketika proses pemilu dan lain sebagainya, masih ada terkadang nih yang belum punya KTP, terus kemudian atau ada yang belum tahu identitasnya itu seperti apa. Jadi mungkin dari awal pintu masuk ini akan membantu pemerintah juga agar bansos bisa tepat sasaran ya. Oke, baik Pak, kita akan membahas lengkapnya saat lagi mengenai tentang seperti apa sih peran desa, apalagi kan untuk masyarakat ini awalnya akan bertemu dengan perangkat desa paling utama sebelum ke Dinsos dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti apa peran desa untuk membantu masyarakat dalam bantuan sosial digital ini? Kita akan kembali lagi saat lagi, tetap di Garuda TV Bali. Pak, saya mau urus akta lahir anak, tapi bingung syaratnya apa saja ya? Saya juga kurang tahu ngurusnya kemana ya? Sekarang ada Jero Duta. Ikuti Instagram Jero Duta, melayani dengan hati. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV.
Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Garuda TV Bali, Anda masih bersama saya Fitria Sinta. Di sini kita akan membahas dialog khusus masih bersama dengan Kepala Dinas Sumberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Bali, Bapak Imade Dwi Dewata. Baik Pak, kita tadi membahas mengenai tentang desa nih. Ya. Nah, pastinya pemerintah itu memiliki layernya tersendiri bahwa biar tidak terjun langsung ke masyarakat, jadi salah satunya adalah desa. Nah, kira-kira fokus Dinas PMD Dukcapil terkait IKD Saat ini seperti apa untuk desa? Oke, terima kasih Mbak. Kami Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali ini kan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah membantu gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang desa, kependudukan, dan sipil. Nah, tentunya kami di provinsi ini merupakan dinas yang berfungsi ya mengkoordinasikan, ya melakukan evaluasi, monitoring terhadap pemerintah di bawahnya itu kabupaten kota sampai ke desa. Nah, kami memiliki target bahwa kami akan mewujudkan, kami di PMD ini mentargetkan nanti bahwa desa-desa yang ada di Bali ini sudah menjadi desa mandiri. Oke, desa mandiri. Sehingga di situ menyatakan bahwa ya dari aspek keuangannya, aspek pembangunannya, kemasyarakatan itu sudah mandiri mereka. Oke, mungkin kita informasikan dulu kepada masyarakat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dulunya disebut dengan Dukcapil. Masih atau bagaimana sebenarnya? Masih ya. Oke, jadi tambahannya si PMD-nya itu. PMD Dukcapil. Oke, baik. Nah, mengenai tentang dari Dinas Dukcapil ini sendiri, kira-kira sebenarnya bagaimana nih melibatkan desa-desa atau mungkin ada sosialisasi kah atau bagaimana sebenarnya untuk menjalankan IKD pintu utama ini? Terima kasih Mbak. Dengan adanya penggabungan dari Dinas PMD dan Dukcapil ini sangat memudahkan kami sebenarnya untuk koordinasi. Karena peran kami kan Korbinwas, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan. Dengan kami satu dinas dengan desa ini, ya bagaimana pencapaian tujuan dari Dukcapil ini bisa kami koordinasikan dengan desa. Karena penduduknya kan ada di desa, semua ada di desa. Sehingga nanti apa program-program yang terkait tadi itu bisa kita koordinasikan dengan desa. Contohnya misalnya untuk mempercepat IKD ini, kita berkoordinasi dengan kepala desa, bagaimana memanfaatkan potensi desa yang ada dengan tempatnya sehingga masyarakat bisa berkumpul sehingga dapat mempercepat proses untuk digitalisasi identitas kependudukan digital. Oke, jadi lagi-lagi peran desa memang sangat diperlukan, apalagi mengenai tentang IKD ini, masyarakat yang ada di desa tersebut biar bisa lebih memahami ya seberapa pentingnya mengenai tentang IKD ini dan manfaatnya apalagi untuk penerima bansos ya, begitu ya Pak ya. Oke, mengenai tentang digitalisasi bansos ini sendiri sebenarnya apa kaitan digitalisasi bansos ini dengan program Desa Mandiri ini Pak? Ya. Desa mandiri ini suatu kriteria, dinyatakan desa itu mandiri, salah satu indikasinya atau kriterianya yaitu kemampuan dia untuk melakukan menangkap informasi, khususnya digital. Kemampuan desa itu memanfaatkan aplikasi-aplikasi, informasi digital, sehingga itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakatnya dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan pembangunannya di situ. Jadi dengan kita ketahui bahwa informasi ini kan begitu cepat. Mereka menggunakan aplikasi, memudahkan kerja mereka. Nah, itu salah satu indikasi bahwa desa itu dinyatakan mandiri, di mana dia memanfaatkan informasi digital. Oke, jadi intinya Desa Mandiri ini adalah merupakan sebuah desa yang di dalamnya termasuk salah satu kriteria yang sudah memahami teknologi, betul ya? Informasi, Oke, jadi apakah itu sebenarnya desa-desa yang di perkotaan saja kah yang sudah dilibatkan sebagai Desa Mandiri atau sebenarnya juga ada upaya untuk membuat desa ini menjadi mandiri sebenarnya? Seluruh desa diharapkan. Oke, diharapkan seluruhnya. Seluruh desa, tidak hanya di perkotaan. Bahkan di desa, di Karangasem, salah satu Karangasem di satu desa, Duda Timur itu sudah maju sekali, sudah mandiri dan maju karena mereka sudah memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai mempermudah pelayanan mereka, pelayanan terhadap masyarakat mereka untuk pengurusan. Contoh nih,
di satu desa tersebut ada satu masyarakat yang membutuhkan darah. Mereka sudah mengetahui dengan daftar masyarakat itu, sudah mengetahui golongan darah mereka, alamatnya, kemudian masyarakat yang memiliki darah tersebut bisa menyumbangkan darahnya di suatu rumah sakit mana yang dituju. Jadi sudah digital mereka. Jadi dengan cara cepat seperti itu contohnya. Oh, jadi bisa berpengaruh di sosial seperti itu juga ya. Jadi memang benar-benar si IKD ini sudah akan terintegrasi bukan untuk bansos saja, tapi keperluan lainnya salah satu adalah kayak keperluan golongan darah seperti itu. Jadi nomor induk kependudukan ini menjadikan dasar. Satu induk kependudukan, nomor kependudukan yang menjadikan seluruh akses seluruh pelayanan kepada masyarakat. Jadi bisa dibilang sebenarnya IKD ini adalah salah satu langkah efektif dari pemerintah untuk mewujudkan desa mandiri begitu ya. Oke, salah satunya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ya seandainya tadi kan sudah diinformasikan oleh Bapak juga bahwa jangan khawatir kalau misalkan istilahnya masih gaptek atau belum tahu teknologi karena akan ada yang mendampingi betul ya. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat nih kira-kira yang menonton ini walaupun dia tidak punya gadget atau mungkin gadgetnya tidak mumpuni untuk aplikasi dan sebagainya, mereka itu bisa melakukan langkah seperti apa untuk menerima hak seperti bansos digital itu? Yang pertama, bagi masyarakat yang merasa belum memiliki alat seperti gadget, jangan takut. Yang terpenting saat ini masyarakat harus memiliki identitas kependudukan. Itu yang paling pertama ya, punya seperti identitas KTP kependudukan atau minimal kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini dan ini kalau misalnya belum memiliki gadget bisa menghubungi kepala desa untuk bisa didampingi untuk mendaftarkan atau memverifikasi digitalisasi bansos, perlinsosnya. Jadi jangan takut. Yang terpenting bagi masyarakat sekarang, tolong aktifkan identitas kependudukan digitalnya. Itu terpenting. Sehingga nanti secara mandiri masyarakat dapat melakukan verifikasi perlinsos. Masukkan PIN dari IKD tersebut ke aplikasi perlinsos tersebut. Oke, baik, kita mundur lagi nih. Kalau misalkan seandainya pemirsa yang melihat ini ngerasa kayaknya saya belum punya KTP deh. Nah, kira-kira itu masih perlu datang ke Dukcapil atau bagaimana? Ya, bisa menyampaikan permasalahan ini kepada kepala dusun, nanti difasilitasi oleh kecamatan. Di kecamatan sudah bisa melakukan perekaman, kemudian langsung pencetakan KTP. Nah, otomatis nanti dengan adanya identitas kependudukan digital ini sudah otomatis dia akan diaktifkan. Ya, yang penting mau sekarang. Yang penting mau, iya betul sekali. Berarti tetap ya pintu utama masyarakat itu adalah desa betul. Jadi apapun kendala-kendala yang terjadi ataupun ketidaktahuan tentang masalah ini bisa informasikan ke desa betul ya. Ya, jadi sebenarnya digitalisasi bansos ini tujuannya bukan hanya sekedar bansos aja, tapi dari identitas kependudukan digital ini juga bisa membantu masyarakat memahami dirinya sendiri sebagai berbangsa dan bernegara untuk mempunyai identitas ya, begitu Pak. Oke, baik pemirsa Garuda TV Bali, jangan beranjak dulu, kita akan membahas hal yang lebih seru lagi saat ini tentang bahwa digital itu kan perannya juga penting banget di masa sekarang, tapi masalah data, kepercayaan itu kan juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ini semua aman atau tidak sebelum mereka terjun memberitahu identitas mereka secara digital. Oke, baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Garuda TV Bali. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun.
Takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Pemirsa Garuda TV Bali, senang sekali bertemu kembali lagi dengan saya Fitria Sinta, masih membahas mengenai tentang identitas kependudukan digital yang fungsinya untuk bantuan sosial secara digital juga. Dan Pak, di sini kita membicarakan mengenai tentang bahwa setiap adanya program itu pasti ada aja tantangannya, ada saja hambatannya, apalagi kan ini untuk masyarakat banyak dan mengatur banyak desa yang ada di Provinsi Bali juga. Nah, kira-kira mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat semuanya apa saja sebenarnya tantangan untuk membuat program ini berjalan di masyarakat, terutama di desa-desa. Terima kasih. Memang terbesar saat ini masyarakat perlu mengetahui bahwa identitas kependudukan digital ini sangat penting. Tentunya dalam percepatan ini banyak sekali kendala yang kami hadapi, khususnya kami di Dinas Dukcapil, PMD Dukcapil Provinsi Bali berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kota. Bahwa saat ini kita sudah melakukan percepatan, melibatkan seluruh personil, tenaga yang kami miliki untuk bagaimana identitas kependudukan digital ini bisa diaktifkan oleh masyarakat. Yang pertama kendalanya yaitu ya di suatu tempat tentu kekuatan sinyal ini, kekuatan bandwidth yang menjadi kendala pertama, sehingga kami terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan Kominfo untuk membantu pada saat kami ke desa, suatu tempat melakukan aktivasi identitas kependudukan digital ini, kita mohonkan untuk membantu dari segi jaringan internet. Yang kedua yang menjadi juga kendala, masyarakat juga belum begitu aware, begitu paham bahwa dan takut bahwa aman nggak data kita ya. Nah itu saat ini memang aplikasi ini disusun atau dibuat oleh pemerintah pusat, bahwa ini diyakini bahwa sangat bermanfaat karena data kita aman. Karena satu data ini hanya satu data, yaitu data satu nomor induk kependudukan yang itu sangat sifatnya rahasia. Ya memang pemerintah sangat berusaha sekarang untuk bagaimana meningkatkan keamanan tersebut. Yang ketiga terkait masalahnya yaitu ya ini sekarang kesadaran masyarakat saja. Ya, karena bahwa IKD ini sangat penting karena merupakan pintu masuk bagi pelayan publik lainnya. Apalagi sekarang adanya program digitalisasi bantuan sosial ini. Ya, jadi kan pasti masyarakat sudah tahu semuanya kalau misalkan namanya NIK itu sudah pasti harus dirahasiakan dan tidak boleh tersebar. Apalagi pemerintah juga pastinya akan membantu hal tersebut agar tidak terjadi kebocoran data dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah masalah kesadaran masyarakat, ya betul Pak ya. Mungkin ketika nanti perlu baru mereka membuatnya, dirasa tidak perlu masih santai-santai aja. Mungkin itu kebiasaan masyarakat yang harus kita didik atau sosialisasikan kepada masyarakat. Nah sebenarnya dalam tantangan terbesar atau mengimplementasikan IKD ini, apakah selain dari masalah jaringan, kemudian dari masalah kesadaran masyarakat, apakah ada tantangan lainnya seperti integrasi antara desa dan juga masyarakatnya? Memang saat ini masih tahapan teknis yang banyak kendala. Intinya pada saat bandwidth sudah bagus, masyarakat sudah baik, kadang-kadang pada saat berjalan ini, pada saat kita mengaplikasikan, nah itulah, karena ini dipergunakan aplikasi di seluruh Indonesia, kadang-kadang setelah kita melakukan verifikasi wajah, itu terjadi kendala. Nah, sehingga membutuhkan waktu lagi, mengulang lagi. Tetapi itu jangan dikhawatirkan, itu akan tetap cepat teratasi. Biasanya tidak begitu lama sih. Biasanya begitu kita menunggu sesaat, aplikasi itu bisa berjalan langsung. Nah, kendala berikutnya, ini memang membutuhkan keyakinan masyarakat, sehingga mereka yakin bahwa ini sangat penting. Seperti layaknya ini merupakan suatu kebutuhan. Karena IKD ini, tanpa IKD nanti pada saat mereka membutuhkan pelayanan publik, ya tanpa IKD ini sangat sulit ke depannya.
Itu. Seandainya nih di lapangan Bapak menerima laporan dari desa bahwa wah banyak nih masyarakat yang nggak mau, banyak masyarakat yang sedikit tidaknya ngerasa ini belum perlu untuk mereka. Nah kira-kira dari Bapak sendiri sebagai pengawasan nih, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat mengenai tentang masyarakat yang masih bandel atau ngerasa mungkin ini belum perlu bagi mereka? Ya, tentunya kami terus melakukan pemberian pemahaman bahwa pengertian bahwa IKD ini sangat penting karena ini merupakan program pemerintah. Saat nanti ke depan tidak lagi menggunakan secara fisik administrasi, tapi hanya menggunakan satu genggaman, sehingga mempermudah sekali, mempercepat kita keamanan data kita terjamin, mempercepat kita melakukan verifikasi dengan digital ini, ya semuanya akan terkoneksi karena mereka terkoneksi juga. Gitu. Oke, baik. Berarti dalam identitas kependudukan digital ini apakah nanti mereka suatu saat kalau ada perubahan atau mungkin kayak tadi Bapak sebutkan kalau ada beli sesuatu sudah pasti terintegrasi, apakah dari masyarakat itu sendiri harus ada pelaporan lagi atau sebenarnya memang sudah pasti akan terintegrasi? Ya, tidak perlu lagi pelaporan karena pada saat kita beli kendaraan yang dipergunakan pasti diminta nomor NIK. Nah, jadi itu otomatis sudah nanti terintegrasi dengan layanan yang lainnya. Nah, apalagi di Bansos ini, pada saat kita layak tidaknya mendapat bantuan sosial, NIK kita sudah terdaftar pada saat kita melakukan transaksi. Itu yang terpenting bahwa masyarakat dengan nomor induk kependudukan ini akan merupakan satu nomor identitas kependudukan yang nanti akan terintegrasi kepada seluruh pelayanan publik dan transaksi-transaksi lainnya. Oke, baik. Dari tadi kan sudah diberitahukan bahwa ini penting sekali selain buat masyarakat, tapi buat Indonesia juga, buat Bali juga, agar lebih mudah lagi dalam pelayanan publik. Nah, sebenarnya kalau untuk desa sendiri nih, apakah ada manfaatnya tersendiri juga kah? Selain mungkin bisa dibilang nanti IKD ini membantu perangkat-perangkat desa untuk melihat warganya dari sisi kemampuan atau bagaimana, apakah bisa membantu juga atau bagaimana dari sisi desa? Ya, memang sangat penting, Ibu. Jadi nomor induk kependudukan dan KTP ini sangat penting karena ini merupakan identitas ya kependudukan yang wajib. Bayangkan kalau seorang penduduk yang tidak memiliki KTP, statusnya tidak jelas. Di situ. Kemudian mereka pada saat sebagai warga desa ingin menginginkan suatu pelayanan publik, kan KTP yang dipergunakan untuk mendaftarkan identitas diri dalam pelayanan publik tersebut, sehingga tidak mungkin bahwa seluruh penduduk yang tidak memiliki KTP mendapat pelayanan publik. Gitu. Oke, jadi memang pada dasarnya kalau ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah setempat itu salah satunya mereka harus memiliki KTP. Data yang jelas itu terlebih dahulu ya. Oke. Status mereka. Oke, statusnya harus jelas betul sekali karena memang kejelasan status juga diperlukan. Status kependudukan mereka. Iya, betul sekali Pak. Oke, baik pemirsa, senang sekali pembicaraan kita semakin hangat lagi mengenai tentang pemerintah daerah, pemerintah yang ada di Bali ini akan membantu masyarakat semuanya untuk mempermudah salah satunya dengan menjalankan program IKN ini, IKD ini, identitas kependudukan digital. Oke. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik mengenai tentang seperti apa nih cara-cara yang bisa kita lakukan atau istilahnya step by step yang akan diberikan untuk membantu masyarakat dalam membentuk identitas kependudukan digital ini. Jangan kemana-mana, tetap di Garuda TV Bali. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Makan nasi goreng ya? ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan
Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. The long way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Garuda TV Bali, Anda masih bersama saya membahas mengenai tentang dialog khusus Nangun Satkartilaka Bali bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Bapak Imade Dwi Dewata. Oke, baik Pak, kita sampai di segmen terakhir ini Pak mengenai tentang sebenarnya apa sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat, informasi-informasi gimana caranya untuk bisa mengakses tentang bansos dan juga IKD ini. Ya, terima kasih. Pemirsa Garuda TV Bali yang kami hormati, bahwa sangat mudah sekali untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital. Diawali dari setiap penduduk yang berumur 17 tahun ya bisa melakukan aktivasi IKD ini. Yang terpenting pada saat penduduk Indonesia yang belum memiliki KTP untuk menghubungi kepala dusunnya masing-masing, kemudian membawa KTP, menyampaikan bahwa harus melakukan perekaman KTP. Selanjutnya akan dihubungi dengan Dinas Dukcapil terdekat di kabupaten tersebut. Nah, sudah lakukan perekaman, KTP terbit, kemudian secara otomatis langsung nanti akan diaktifkan identitas kependudukan digitalnya. Nah, dengan identitas kependudukan digital inilah nanti merupakan pintu masuk bagi penerima pelayanan publik. Masyarakat tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan, jadi ke rumah sakit kalau memang sakit, tidak lagi membawa fisiknya KTP. Cukup hanya membawa HP, handphone, kemudian diaktifkan, ditunjukkan bahwa kita sudah membawa identitas kependudukan secara digital. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai tentang keamanan dari data ini sendiri. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai tentang penyalahgunaan data nih. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk mengantisipasi bahwa apa yang dimasukkan ke dalam aplikasi itu adalah benar datanya orang tersebut dan tidak akan mengalami penyalahgunaan data. Oke. Pada saat mengaktifkan IKD tersebut, selain kita membawa KTP dengan memasukkan nomor induk KTP kependudukan tersebut, dalam prosesnya nanti mereka melakukan download di App Store maupun di Play Store aplikasi IKD tersebut, kemudian mengisi data berdasarkan KTP. Nah, pada saat supaya tidak terjadi penyalahgunaan tadi data tersebut, warga negara tersebut wajib melakukan verifikasi data ke Dukcapil. Jadi pada saat nanti aplikasinya nanti ada menunjukkan ada scan wajah, kemudian ada beberapa PIN yang akan disampaikan kemudian muncullah PIN-nya. Nah, PIN itu bersifat rahasia. Nah, pada saat nanti aplikasinya sudah siap dipakai, diwajibkan masyarakat tersebut melakukan perubahan PIN. Sehingga disitulah nanti tidak mungkin, sangat jarang sekali dan tidak akan terjadi bahwa identitas itu disalahgunakan. Oke, jadi jangan khawatir ya buat masyarakat semuanya, pemerintah juga berusaha melakukan langkah yang lebih efektif lagi agar data yang diberikan ke dalam aplikasi tersebut adalah data yang memang tepat sasaran dan juga data yang memang benar-benar ada begitu ya. Oke, baik, mengenai tentang identitas kependudukan digital ini Pak, nah kira-kira apa sih harapan pemerintah sendiri untuk masyarakat mengenai tentang pemanfaatan IKD ini sendiri? Saat ini kami mengharapkan bahwa seluruh masyarakat yang memiliki yang sudah umurnya 17 tahun diharapkan untuk memiliki dokumen kependudukan, kemudian mengaktifkan identitas kependudukan digital. IKD ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting dan sangat bermanfaat pada saat nanti masyarakat, Bapak Ibu semua penduduk Indonesia membutuhkan pelayanan publik karena sudah terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya. Ini sangat penting, sangat dipermudah, tidak perlu lagi membawa fisik. Tidak perlu membawa fisik dan hanya cukup membawa handphone atau gadget gitu.
Oke, jadi perlu diketahui bersama bahwa program ini merupakan program nasional juga ya, yang pastinya mendukung pemerintah Indonesia juga untuk menciptakan dalam hal digitalisasi yang lebih mendalam lagi pastinya, dan pastinya itu juga akan menciptakan desa-desa mandiri yang paham teknologi dan juga bisa membuat, apalagi di zaman sekarang kan teknologi udah sangat gencar sekali ya, salah satunya adalah pemerintah membuat desa mandiri yang paham akan digitalisasi dan juga teknologi. Oke, baik Pak, yang terakhir kira-kira nih apa pesan pemerintah untuk masyarakat terkait transformasi dari digital pelayanan publik ini? Bapak Ibu sekalian, masyarakat kami seluruh Indonesia, khususnya Bali, bahwa program nasional ini sangat penting, sangat bermanfaat. Tentunya kita harus dukung, kita harus secara sadar untuk mendatarkan atau mengaktifkan identitas kependudukan kita. Ini sangat penting, sangat bermanfaat dan sangat dimudahkan. Sehingga nanti apa jadi kebutuhan pelayanan publik bisa dapat dipercepat, dipermudah, dan tentunya transparan. Apa yang terkait dengan kekhawatiran Bapak Ibu semua, penduduk masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Bali, ini jangan khawatir bahwa ini merupakan program pemerintah pusat, ini sangat aman, nanti Bapak Ibu secara cepat untuk mendapat pelayanan publik sehingga Bapak Ibu merasakan manfaatnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya pemerintah juga mengajak masyarakat, pastinya program-program yang akan dibuat oleh pemerintah ini juga membutuhkan dukungan dari perangkat-perangkat daerah yang ada di desa maupun masyarakatnya juga. Jadi kesadaran ini sangat penting. Ketika masyarakat sadar, semua pasti akan lebih dimudahkan. Betul begitu Pak ya? Oke, baik, tidak terasa Pak, sudah 60 menit kita bersama. Bapak sudah sharing banyak sekali tentang pemanfaatan identitas kependudukan digital ini, dan semoga apa yang Bapak berikan bisa dipahami oleh masyarakat juga, dan pastinya bisa lebih sadar juga betapa pentingnya untuk mengikuti program-program yang ada di pemerintah ini. Akhir kata, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di studio kami, dan terima kasih juga buat pemirsa Garuda TV Bali. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di dialog khusus lainnya. Om Santi, 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 Om.